Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selepas turnamen FIDE Grand Prix, ada turnamen online Chess Champion Tour seperti seri-seri tahun sebelumnya yang akan dimulai dengan seri pertamanya Airthing Master yang dimulai tanggal 19 Februari oleh chess24.com. Tapi di chess.com sudah ada turnamen online mingguan kawan yang diikuti oleh Grandmaster dunia. Ada beberapa Grandmaster top yang ikut juga seperti Nakamura, Ian Nepo, Anish Giri, Levon, Maxim, dan lain-lain kawan. Turnamen ini adalah turnamen Rapid Chess Championship 2022. Turnamen online yang ada di chess.com ini sudah dimulai tanggal 12-13 kemarin lusa dan nanti berlangsung sampai Agustus. Para pemain nanti akan bermain di hari Sabtu untuk babak Swiss dan di hari Minggu untuk babak knockout sampai final. Hadiahnya lumayan besar tiap minggunya kawan. Dan pada pembukaan minggu pertamanya kemarin tanggal 12-13 Februari, Ian Nepo keluar sebagai pemenangnya setelah mengalahkan Anish Giri di final. Kita akan ulas game mereka pagi ini kawan. Karena tadi malam adalah hari jeda di FIDE Grand Prix, jadi tak ada partai yang dimainkan. Dan untuk kali ini papan yang saya pakai ini langsung dari tampilan chess.com. Karena turnamen ini dilangsungkan di chess.com. Langsung saja kita ke atas papan kawan. Dan tema papan ini adalah tema yang hijau-hijau, membuat mata kita segar. Dan kedua pemain ini berhasil melaju ke babak final atau ke partai final di minggu pertama ini. Ian Nepo setelah mengalahkan Jose Martinez di semifinal dan Anish Giri mengalahkan Fabiano Caruana. Dan ini adalah game kedua mereka kawan. Pada game pertama dalam permainan rapid, mereka bermain remis. Perlu diketahui dalam setiap babak di knockout ini mereka hanya memainkan satu game rapid. Jika remis akan dilanjutkan dengan blitz 3 menit increment 2 detik. Jika remis akan dilanjutkan dengan permainan bulat. Jadi tak ada permainan 2 kali rapid, 2 kali blitz atau seterusnya. Dan jika sampai 3 game bermain remis juga, mereka akan melangsungkan permainan Armageddon. Jadi ini adalah game kedua mereka dalam permainan blitz 3 menit increment 2 detik. Ian Nepo bermain dengan pion E4 dibalas dengan permainan Sicilia Defense oleh Anish Giri. Kuda F3, pion D6, pion D4 menantang Sicilia terbuka, diterima, dipukul balik, selanjutnya kuda F6. Di sini kuda C3 memperkuat posisi pion pusat, sekarang pion A6. Anish Giri bermain dengan Sicilia Najdov. Gajah E2 oleh Ian Nepo, dan pada posisi ini kawan banyak pilihan langkah untuk melanjutkan langkahnya. Pilihan utama bagi hitam pada posisi ini adalah pion E5 atau pion E6, pion G6 atau kuda B berkembang ke D7, ke C6 juga bisa, atau bahkan langsung bermain dengan pion B5 kawan, menyiapkan petak bagi gajah di diagonal ini. Di sini Anish Giri memilih pilihan utama pion E5 mengancam kuda. Ada dua peta yang bagus bagi kuda putih, kembali ke peta F3 atau ke peta B3. Pilihan utama adalah kuda lompat ke peta B3 dan selanjutnya adalah gajah hitam E7, persiapan rokade pendek. Di sini putih rokade, hitam pun rokade dan gajah E3. Lanjut Ian Nepo. Anish Giri mengembangkan gajah terangnya ke E6, mengincar kuda ini kawan, ingin merusak bangunan struktur pion sayap menteri putih. Beteng E1, kuda B berkembang ke D7 terlebih dahulu mengembangkan perwira sebelum ambil atau berperang dengan perwira putih atau lawan. Selanjutnya pion A4 untuk mendapatkan kontrol petak B5 untuk mencegat pergerakan pion hitam, ataupun juga pion ini akan didorong lagi maju ke depan untuk mendapatkan kontrol di petak B6 agar kuda tidak bisa menempati petak ini ke depannya. Juga mencegah pergerakan pion B. Dan di sini Anish Giri merespon dengan beteng C8. Selanjutnya pion A5. Menteri hitam C7 memberikan pressure di lajur C ini kawan, mencegah kuda putih untuk lompat agar nanti pionnya bisa dipukul oleh menteri hitam. Ian Nepo melangkah menteri D2, dibalas dengan beteng F ke E8, dan selanjutnya pion H3 diikuti dengan pion H6. Sama-sama memberikan kontrol di peta di lajur G ini kawan. Selanjutnya di sini gajah mundur ke F1. Langkah gajah mundur ke F1 ini terlihat cukup defensif, cukup pasif kawan, untuk mempertahankan pion-pion depan rajanya, karena mungkin terlihat di sini gajah terang hitam juga sedang mengincar pion H3. Mungkin setelah kuda bermanuver kawan, menteri juga siap ditempatkan di peta D7 mendukung gajahnya untuk menyergap pion H3 ini.
Mungkin karena itulah ia nepo menarik mundur gajahnya ke peta F1. Ini adalah permainan blitz kawan, seharusnya kita tidak terlalu dalam mengotak-atik cara bermain orang saat bermain blitz. Tapi kita menganalisa game blitz ini sebagai bahan belajar kawan, bukan bermaksud untuk sok pintar untuk menganalisa permainan blitz. Jadi sekali lagi, ini untuk belajar. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya oleh Anish Giri. Kuda F8, persiapan bermanuver, mungkin menteri akan ditempatkan ke peta ini, memberikan pressure nanti di sini persiapan. Dan ia nepo menggeser beteng ke C1. Langkah pertama yang kurang akurat dari Ian Nepo. Langkah terbaik pada posisi seperti ini adalah menggeser beteng ke lajur D kawan, memberikan dukungan bagi menterinya untuk menyergap pion lemah ini atau mengincar pion ini. Karena pion menggantung seperti ini tipikal pion lemah kawan yang mudah sekali untuk diserang oleh lawan. Beda kawan dengan pion putih ini masih bisa didukung oleh temannya nanti. Sedangkan pion hitam ini, pion menggantung, hanya ada satu cara untuk mempertahankannya, yaitu dengan para perwira yang lain. Inilah ciri-ciri pion lemah kawan, membutuhkan dukungan dari para perwira, bukan dari pion lainnya. Tapi yang nepo pada posisi seperti ini tadi kawan, membuat langkah beteng bergeser ke C1 dan sekarang menteri hitam C6. Sedang mengincar pion pusat E4, di backup oleh pion F3, dan pada posisi ini kawan ada kesempatan bagi hitam untuk melepaskan pion lemahnya untuk didorong maju ke depan, tapi tidak dilakukan oleh Anish Giri. Anish Giri bermain dengan langkah kuda G6. Pada posisi ini kesempatan hitam kawan untuk melepaskan pion lemahnya ini untuk didorong maju ke depan. Jika nanti terjadi pertukaran perwira seperti ini kawan, posisi hitam akan semakin lebih baik. Lihat posisi kuda hitam ini sedang mengancam gajah gelap. Jika kalian menarik mundur gajah ini ke peta F2, selanjutnya gajah hitam akan bergerak memberikan garbuan atau serangan tusuk sate bagi menteri serta beteng yang ada di belakang. Kalaupun pada posisi seperti ini gajah ini dibiarkan agar gajah hitam tidak bergerak ke peta ini, mungkin menggeser beteng ke peta E1, maka simpel kuda akan pukul gajah. Setelah dipukul balik oleh beteng ataupun oleh menteri kawan, maka selanjutnya hitam bisa mendapatkan pion yang ada di peta C2. Jika diserang oleh beteng di sini, kalian bisa bermain dengan gajah di sini menyerang menteri. Jika sekarang pion F4 dimainkan oleh putih, maka selanjutnya gajah masih bisa pukul karena mendapatkan dukungan dari pionnya. Mungkin selanjutnya seperti ini kawan. Tapi lihat yang terjadi, sekarang hitam pun kondisinya unggul 2 pion. Tapi Anish Giri pada posisi seperti ini, mungkin dia tidak melihat kesempatan untuk mendorong pionnya. Dia bermanuver dengan langkah kuda G6 dan ini disadari oleh Ian Nepo untuk menggeser betengnya ke lajur D untuk memberikan pressure bagi pion D6 ini agar pion ini tidak didorong maju ke depan. Anish Giri melanjutkan kuda H7 dibalas menteri F2. Pada posisi ini langkah kuda ke peta C1 merupakan pilihan yang bagus kawan untuk menghindari sergapan dari gajah terang hitam ini agar struktur pionnya tidak rusak. Di sini tadi Ian Nepo memilih menteri ke F2 dan dibalas dengan langkah gajah H4 ditutup oleh pion G3, gajah mundur ke D8. Ian Nepo sekarang mendorong pionnya lagi untuk mendapatkan kontrol di peta G5 ini, ataupun juga ingin mendorong pionnya lagi untuk mengusir kuda nanti kawan. Dan di sini Anish Giri melanjutkan dengan beteng bergeser ke F8 dibalas dengan langkah menteri D2, memberikan dukungan bagi gajah kawan apabila ada kesempatan menyerang pion H6 ataupun bergeser ke lajur D memberikan pressure bagi pion lemah ini. Di backup oleh gajah di C7, selanjutnya kuda D5. Dipukul oleh gajah, dipukul balik oleh menteri menawarkan pionnya kawan. Tapi Anish Giri tidak tertarik untuk pukul pion ini kawan, dia melanjutkan pertukaran menteri. Apa jadinya jika hitam menerima pukul pion C2 ini kawan? Selanjutnya adalah beteng D2 menyerang menteri. Setelah menteri kembali, maka terjadi pertukaran menteri di sini. Dan di sini putih bisa melanjutkan langsung pukul pion ini atau melangkahkan gajah gelap untuk bertarung dengan gajah gelap hitam. Dan posisi pion-pion hitam ini nanti akan menjadi pion lemah yang mudah disergap oleh beteng-beteng putih kawan. Beteng satunya siap bergerak ke lajur C untuk mengincar pion-pion ini nanti. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini Anish Giri tidak berani ambil pion C2, melanjutkan pertukaran menteri, dipukul balik oleh beteng. Selanjutnya kuda F6, beteng mundur dari ancaman kuda dan di sini gajah mundur ke B8, membuka akses bagi beteng di lajur C ini.
Di sini Iyanepo melanjutkan pergerakan beteng satunya naik ke A4, siap bergeser ke lajur B mengincar pion lemah ini kawan. Banyak sekali pion-pion lemah hitam, pion menggantung seperti pion B7 ataupun pion D6 ini. Ciri khas pion lemah, pion menggantung, atau bahasa Inggrisnya adalah pion backward. Oke, lanjut ke langkah berikutnya oleh Anishgiri dengan langkah kuda ke peta E7, dibalas beteng B4 menyergap pion, di backup oleh beteng C7, selanjutnya gajah B6 menyerang beteng. Beteng naik ke C6, gajah mundur kembali ke F2, beteng turun kembali ke C7, gajah kembali ke B6. Taktik seperti ini kawan, biasanya pemain ingin mendapatkan tambahan waktu atau increment waktu dengan melakukan langkah bolak-balik. Langkah berikutnya yang diambil oleh Anishgiri adalah beteng naik ke peta C6, berharap gajah ini mundur kembali kawan dan permainan akan bisa berakhir remis dengan 3/4 repetition move. Tapi di sini Iyanepo merasa posisinya bagus, dia tidak mengulangi langkahnya, dia bermain dengan pion C4. Sementara menahan diri dan dibalas dengan langkah kuda ke peta C8 mengincar gajah. Gajah sekarang bisa mundur kembali ke F2 dan beteng kembali ke C7. Dan Iyanepo kembali mendorong pionnya menantang pertukaran, diterima, dipukul balik dengan kuda, dan posisi pion B7 ini sudah tidak bisa ditolong lagi kawan. Dan Anishgiri merespon dengan langkah gajah A7 mengincar kuda, kuda pukul pion B7 dan terjadi pertukaran gajah dipukul balik oleh raja agar rajanya juga segera aktif, dan sudah tidak ada masalah bagi raja putih berada di tempat yang terbuka seperti ini karena hitam juga tidak mempunyai gajah gelap atau gajah terang yang menyerang di area terbuka. Di sini kuda ke E7 oleh Anishgiri, selanjutnya gajah pukul pion A6. Iyanepo unggul 2 pion sekarang kawan. Lihat di sayap menteri ini sudah ada 2 pion dan nantinya pion ini akan menjadi pion yang saling terkoneksi. Anishgiri melanjutkan dengan beteng A8 menyerang gajah. Iyanepo menantang pertukaran beteng. Di sini putih pun juga bisa bermain dengan beteng ke peta D8 skak kawan untuk memaksa pertukaran beteng seperti ini dan dipukul balik oleh kuda. Jika beteng ini digeser ke lajur D mengancam kuda, beteng bisa bergerak ke peta ini, atau jika beteng ini mengancam gajah juga mengancam pion yang ada di belakangnya kawan. Simple, gajah bisa bergerak ke peta C4 mengincar pion hitam. Beteng ambil pion A5. Dan di sini kalian juga tidak perlu terburu-buru ambil pion ini kawan dengan kuda atau gajah. Kalian bisa melangkah dengan beteng B7 terlebih dahulu mengancam kuda. Jika raja bergerak ke peta F8 melindungi kuda sekaligus menghindari pimpinan, kalian bisa melanjutkan beteng pukul kuda kawan. Setelah dipukul balik, kuda kalian bisa melakukan skak menggarpu beteng. Dan hitam akan kalah dengan variasi seperti ini, akan kalah lebih cepat karena hitam sudah kalah 1 perwira. Pada posisi seperti tadi, Iyanepo memilih dengan beteng bergeser ke lajur C menantang pertukaran, tidak bermain dengan beteng D8. Beteng C4 oleh Iyanepo, tapi tantangan beteng ditolak kawan, bermain dengan beteng C6 mengancam gajah. Di sini gajah ke B5 mengancam beteng, barulah sekarang terjadi pertukaran beteng dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya kuda C6 mengincar pion, simple didorong maju ke A6 karena mendapatkan dukungan gajah. Dan selanjutnya raja hitam bergerak. Di sini beteng naik ke peta D6 mengancam kuda. Di backup oleh beteng C8, selanjutnya adalah pion B4 membuat langkah pengorbanan taktik defleksi. Apabila sekarang pion ini dipukul oleh kuda hitam kawan, maka pion ini bisa maju dan nanti diikuti langkah beteng yang siap melakukan skak di sini, dipukul balik oleh kuda dan pion bisa promosi. Kalaupun di sini kuda kembali ke peta C6 kawan untuk membackup peta ini, maka simple beteng akan pukul kuda. Setelah dipukul balik, pion ini bisa promosi. Oleh karena itu, pada posisi seperti ini, Anishgiri tidak berani ambil pion ini. Dia bermain dengan raja ke E7, mendekati beteng. Dan di sini Iyanepo terus mendorong pionnya, mengkoneksikan 2 pionnya kawan. Di sini kuda lompat ke A5, menghindari sergapan pion, juga berbalik mengancam gajah ataupun menantang pertukaran kuda. Di sini ada 3 serangan kawan, banyak sekali serangan hitam terhadap perwira-perwira putih. Kira-kira langkah terbaik apa yang bisa dilakukan oleh putih agar tetap unggul, agar tetap bisa menang kawan? Karena posisi hitam juga sekarang posisinya juga sedang mengincar beteng, mengincar kuda, mengincar gajah. Ini cukup kompleks juga serangan dari hitam ini. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi putih pada posisi seperti ini.
Pada posisi ini kawan, langkah terbaik bagi putih adalah pukul kuda ini dengan beteng. Tapi di sini Ianipo memilih langkah kuda pukul kuda, merelakan betengnya diambil oleh raja. Tapi tetap saja kawan, putih mendapatkan kesempatan untuk mendorong pionnya, pion B6 oleh Ianipo. Dan raja pun sudah tidak bisa mendekati pion-pion ini kawan, karena di sini ada pion, di sini ada kuda, sudah tidak bisa lagi mendekati pion putih. Anies Giri masih belum mau menyerah, bermain dengan beteng ke peta F8 melindungi pionnya. Dan Ianipo terus mendorong pion A7-nya. Kuda hitam D7 mengincar pion, simpel didorong maju ke depan, salah satu pion putih nanti bisa promosi. Sampai di sini baru Anies Giri menyerah di langkah ke-49. Sudah tidak bisa lagi kawan, pion ini bisa promosi salah satu pion ini. Kalaupun sekarang kuda ini lompat ke peta ini untuk membackup peta A8, pion ini yang bisa maju promosi. Kalau kuda tadi tidak lompat agar tetap bisa menjaga peta ini kawan, maka pion yang ada di lajur A lah yang bisa promosi. Sudah sangat sulit kawan untuk membendung salah satu pion putih ini. Memang harus sadar pada posisi ini hitam sudah selayaknya menyerah. Oke, itulah kawan game blitz antara Ianipo versus Anies Giri dalam partai final di turnamen mingguan Rapid Chess Championship yang ada di chess.com. Minggu depan ada lagi kawan. Seri ini berlanjut setiap minggunya, ada dimainkan hari Sabtu dan di hari Minggu. Dan kalian bisa nonton live di channel YouTube-nya chess.com ataupun di Twitch. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.